Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rival Pandu Limban Raja dengan NPM 20600024 dari Grup A, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas AKBP Negeri Medan. Di mana dalam video saya ini saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual dan 3 dari cabang-cabang hak kekayaan intelektual, di mana sebagai ujian akhir semester dalam mata kuliah hak kekayaan intelektual dengan dosen pengampu saya yang terhormat Ibu Deborah Tambun, SH, MH, di mana saya memilih 3 cabang, diantaranya ada hak cipta, merek, dan rahasia dagang. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian hak kekayaan intelektual, di mana hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seseorang pencipta ataupun penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektualnya dalam bentuk jenis benda bergerak yang tidak berwujud yang dikenal pertama sekali pada negara yang menganut hukum Anglo-Saxon, di mana cabang-cabang hak kekayaan intelektual terdiri dari beberapa bagian seperti hak cipta, hak merek, rahasia dagang, desain industri, hak paten, perlindungan varietas tanaman, dan yang terakhir desain tata letak sirkuit terpadu. Di mana dalam video saya ini saya akan menjelaskan 3 dari cabang-cabang hak kekayaan intelektual, diantaranya seperti hak cipta, merek, dan rahasia dagang. Pertama, hak cipta. Hak cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pencipta dalam mengumumkan ataupun memperbanyak ciptanya dalam beberapa bidang seperti bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dan yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, ataupun ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu, serta hak yang terkait dengan hak cipta. Di antaranya rekaman suara ataupun gambar pertunjukan seorang pelaku atau performal, ataupun sebagai contoh yaitu seorang penyanyi dan penari yang melakukan pentas di atas panggung. Di mana saya akan menjelaskan juga pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri ataupun bersamaan yang melakukan dan menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi dari dirinya sendiri. Ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang telah dihasilkan melalui inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan, ataupun keahlian yang telah diekspresikan dalam bentuk karya. Nah, hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, dan pada saat ini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, di mana Undang-Undang melalui pasal 1 angka 1 memberikan penjelasan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta dalam mengumumkan ataupun memperbanyak ciptaannya, dan timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan tersebut diterbitkan ataupun dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pasal yang 40 telah dijelaskan ciptaan yang telah dilindungi. Ciptaan yang telah dilindungi seperti buku, pamflet, pojan, karya seni tulis yang telah diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Dan ada juga ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, dan ada juga alat peraga yang telah dibuat untuk kepentingan pendidikan maupun ilmu pengetahuan. Dan yang paling sering adalah lagu ataupun musik yang menggunakan teks ataupun tanpa teks, dan juga drama, musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Dan ada juga karya seni rupa yang dalam bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, ataupun kolasi.
Dan selanjutnya ada karya seni terapan maupun karya arsitektur, peta, karya seni batik, dan karya fotografi. Dan yang terakhir ada potret, karya sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, aransemen, basis data, modifikasi, dan hasil karya seni dari hasil suatu transformasi. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 melalui Pasal 41 yang tentang hasil karya yang tidak dilindungi seperti hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Dan yang kedua ada setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, ataupun telah digabungkan dalam sebuah ciptaan. Dan yang ketiga ada alat, benda, ataupun produk yang telah diciptakan hanya untuk menyelesaikan suatu masalah teknis yang bentuknya hanya ditujukan untuk suatu kebutuhan fungsional. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 42 tentang tidak ada hak cipta atas hasil karya, yaitu seperti hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan ataupun pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan yang terakhir ada kitab suci sebagai simbol keagamaan. Di mana hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yaitu hak moral atau moral rights. Hak moral atau moral rights adalah hak yang melekat pada diri si pencipta untuk selalu dicantumkan nama penciptanya dalam setiap penciptaan yang telah diciptakan, dan hak tersebut untuk keutuhan ciptaannya yang tidak dapat dihilangkan ataupun dihapuskan tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak yang terkait yang telah dialihkan. Hak moral ini diatur dalam pasal 5 angka 1 dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dan yang kedua, hak yang dimiliki oleh pencipta adalah hak ekonomi, di mana hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak untuk mendapatkan suatu manfaat ekonomi dari karyanya, atau hak yang diizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan ataupun memperbanyak dari ciptaannya. Di mana hak ekonomi ini terdiri dari beberapa bagian juga, di mana ada hak penerbitan, ada hak penggandaan, ada hak penyebarluasan, ada hak adaptasi, ada hak atas rekaman suara, dan terakhir ada hak atas program siaran. Di negara kita Indonesia, hak ekonomi diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Dan sering terjadi pelanggaran di dalam hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta, di mana yang sering terjadi yaitu seperti plagiarisme. Kita pasti sudah sering mendengarnya dan melihatnya, yaitu plagiarisme atau plagiat merupakan suatu pelanggaran dalam bentuk penjiplakan karya rekaman dengan cara menggandakan keseluruhan album dengan melalui mencontoh ataupun meniru persis dari isi, cover, dan kemasannya, yang sering disebut sebagai contoh yaitu kaset ataupun CD. Dan pelanggaran yang kedua adalah pembajakan atau pirate, di mana pembajakan adalah pelanggaran yang dilakukan dengan cara memperbanyak suatu karya rekaman melalui merangkum bermacam-macam lagu dari beberapa album rekaman suara yang telah dilindungi oleh hak cipta dan yang telah laku di pasaran. Dan pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran bootleg, yaitu suatu pembajakan rekaman suara yang dilakukan terhadap seorang penyanyi yang sedang melakukan pertunjukan atau live show yang dilakukan di atas panggung. Pelanggaran ini dilakukan tanpa izin dari penyanyi aslinya.
Dari pelanggaran kita dapat melakukan upaya penyelesaian hukum dari hak cipta, di mana dapat dilakukan 3 upaya penyelesaian seperti gugatan perdata, tuntutan pidana, dan yang terakhir ada penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Di mana gugatan perdata diatur di dalam pasal 99 dalam Undang-Undang Hak Cipta, di mana pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran dari hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang telah diumumkan ataupun dari hasil pembajakan ciptaannya tersebut. Dan upaya penyelesaian kedua dari tuntutan pidana, di mana tuntutan pidana ini diatur di dalam pasal 112 sampai 118 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam pengajuan perdata tetap bisa dilakukan bersama dengan tuntutan pidana. Dalam proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Dan yang terakhir ada upaya penyelesaian hukum melalui penyelesaian sengketa, yaitu alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan dengan cara yang telah dipilih dari para pihak sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku dalam pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hak merek. Apa itu hak merek? Berikut saya akan menjelaskannya. Dalam hak merek, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur ini yang dimiliki daya pembeda dan telah digunakan dalam berbagai kegiatan perdagangan, baik barang maupun jasa. Berikut contoh dari merek, yaitu seperti Adidas, ada juga Mitsubishi, Puma, dan sejenis lainnya dapat dilihat di video saya. Dalam pengertian hak merek pada undang-undang yang baru, yaitu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi grafis, di mana yang telah mengalami perubahan dan memberikan penjelasan lebih lengkap. Di dalam pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yaitu tentang merek. Hak atas merek menurut Undang-Undang Merek atau yang disingkat sebagai UUM, di mana hak atas merek adalah suatu hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain dalam menggunakan merek tersebut. Di dalam hak merek terdapat prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Merek. Prinsip pertama ada prinsip first to file atau pendaftar pertama, di mana prinsip ini menjelaskan bahwa pendaftar pertama yang melakukan pengajuan melalui permohonan adalah pihak yang diakui oleh pemegang merek. Yang kedua, merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan ataupun penyesatan dengan suatu merek yang secara umum telah dikenal dan dimiliki oleh pihak ketiga. Yang ketiga ada prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek. Yang keempat ada perlindungan merek yang dapat diperpanjang sepanjang diajukan permohonan perpanjangan oleh pemilik merek. Yang kelima ada prinsip konstitutif yang artinya di mana hak atas merek hanya diberikan jika seorang sudah mendaftarkan mereknya tersebut. Dan yang keenam ada prinsip delik aduan, di mana prinsip delik aduan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan tindakan apabila adanya laporan pelanggaran terhadap merek oleh pemegang merek. Nah, di dalam merek
dibagi menjadi dua berdasarkan Undang-Undang Merek melalui Pasal 2 Ayat 2. Yang pertama ada merek dagang, yang kedua ada merek jasa. Di mana merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang atau sejenis lainnya. Dan yang kedua ada merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang telah diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama ataupun badan hukum untuk membedakan dengan jasa. Namun dengan demikian merek juga tidak ada juga yang tidak dapat didaftarkan, seperti dalam pasal 20 Undang-Undang Merek. Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yang akan saya sebutkan. Unsur-unsurnya yang pertama ada permohonan merek disertai dengan itikat tidak baik, memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, ataupun tujuan penggunaan dari barang ataupun jasa yang telah dimohonkan pendaftarannya. Yang kedua, merek merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang ataupun jasa ini sejenis lainnya. Yang ketiga, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, ataupun yang terakhir, ketertiban umum. Yang keempat, merek tidak memiliki daya pembeda. Yang kelima, merek menggunakan tanda-tanda yang telah menjadi milik umum. Yang keenam, merek memiliki kesamaan dan adanya penyebutan atau yang berkaitan dengan barang ataupun jasa yang telah dimohonkan pendaftarannya. Yang ketujuh, merek memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas maupun manfaat dan khasiat dari barang atau jasa yang telah diproduksi. Baik barang maupun jasa tertentu yang tidak sama dengan merek yang telah didaftarkan adalah jika dalam penggunaan merek terlibat adanya hubungan atau koneksi antara barang ataupun jasa tersebut dengan pemilik merek yang telah terdaftar sehingga dapat merugikan kepentingan merek yang terdaftar. Contohnya kita tahu di Amerika Serikat, contohnya ada KFC, di mana KFC tersebut merupakan merek dari suatu tempat makan. Dan di Indonesia ada menggunakan KFC, namun tidak sebagai tempat makanan, melainkan tempat karaoke. Nah, di sini akan dirugikan nama dan tempat. Nah, di dalam upaya hukum dalam penyelesaian hak merek dapat melakukan beberapa cara melalui mekanisme penyelesaian bagi pemegang merek yang ingin mempertahankan haknya, di mana upaya pertama adalah melakukan gugatan perdata yang telah diatur dalam pasal Undang-Undang Merek. Dan yang kedua melakukan tuntutan pidana, di mana ketentuan pidana ini yang melakukan pelanggaran terhadap merek diatur di dalam pasal 100 sampai 103 Undang-Undang Merek. Dan yang terakhir melakukan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun ADR, Alternative Dispute Resolution, dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsilasi, dan cara lain yang telah dipilih oleh pihak yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam pasal 93 Undang-Undang Merek. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang rahasia dagang, di mana rahasia dagang adalah suatu pengertian tentang informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam berbagai kegiatan usaha dan rahasianya sangat dijaga oleh pemilik rahasia dagang, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, di mana lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi seperti metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi
maupun bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Nah, di rahasia dagang memiliki beberapa jenis yang dapat perlindungan oleh hukum, seperti daftar pelanggan, penelitian pasar, dan penelitian teknis. Yang ketiga, rahasia masakan atau ramuan untuk menghasilkan suatu produk. Yang keempat, sistem kerja tertentu. Yang kelima, informasi keuangan ataupun daftar harga yang menunjukkan harga dari produk tersebut. Dan melalui rahasia dagang ini ada beberapa syarat yang telah diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang, di mana sebuah rahasia dagang yang mendapatkan perlindungan apabila sebuah informasi melalui syarat-syarat yang akan saya sebutkan, di mana syarat-syarat yang pertama bersifat rahasia, yang kedua sebuah informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu saja atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Yang ketiga, mempunyai nilai ekonomi. Yang keempat, sistem informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan ataupun usaha yang bersifat komersial yang dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Yang kelima, adanya upaya menjaga kerahasiaan tersebut. Yang keenam, sebuah informasi yang dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik dari para pihak yang menguasai telah melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan yang telah dimiliki dalam bentuk kewajaran dan kelayakan. Rahasia dagang ini memiliki perbedaan di antara cabang-cabang hak kekayaan intelektual, di antaranya dalam bentuk hak kekayaan intelektual lain tidak bersifat rahasia. Yang kedua, dalam hak kekayaan intelektual lain yang dilindungi harus dipublikasikan. Namun rahasia dagang dilindungi karena sifatnya sangat rahasia. Yang ketiga, rahasia dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung suatu nilai kreativitas atau penerimaan baru. Yang keempat, berbeda dengan hak cipta ataupun hak paten, di mana perlindungan terhadap rahasia dagang tidak memiliki jangka waktu yang terbatas. Dan yang terakhir, di mana rahasia dagang dapat dilakukan secara lebih fleksibel, singkat, atau simpel karena tidak terikat oleh syarat-syarat formal, seperti halnya yang terjadi dalam sistem hukum hak paten yang memerlukan pemenuhan formalitas dan proses pemeriksaan, dan rahasia dagang memiliki jangka waktu yang sangat terbatas. Nah, di dalam hak milik rahasia dagang yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang, di mana si pemilik rahasia memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang telah dimilikinya. Yang kedua, memberikan lisensi terhadap pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang melalui perjanjian lisensi. Yang ketiga, melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang ataupun mengungkapkan rahasia dagang terhadap pihak ketiga demi kepentingan yang bersifat komersial. Di mana rahasia dagang merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh pribadi seseorang yang bersifat privat, di mana kepemilikan tersebut hak atas kekayaan yang memberikan kepuasan langsung kepada pemilik hak untuk mengalihkan atau memberikan haknya terhadap orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dinyatakan hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang ataupun peraturan umum yang telah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, di mana kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan demi kepentingan umum,
berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran yang dilakukan dengan ganti rugi. Nah, di dalam pasal 9 Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan pembatasan kepada pemilik rahasia dagang, yaitu seperti melarang membuat perjanjian lisensi dengan membuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan suatu perekonomian Indonesia ataupun memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan terhadap usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Nah, di dalam Undang-Undang Rahasia Dagang juga dapat menentukan pengalihan hak rahasia dagang yang dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan cara pewarisan, yang kedua dengan cara hibah, yang ketiga dengan wasiat, yang keempat dengan cara perjanjian tertulis, dan yang terakhir dengan cara sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Banyak hal yang diatur dalam perjanjian ini terkait hak dan kewajiban melalui kedua belah pihak. Oleh sebab itulah, pengalihan dengan cara ini harus dibuat dalam bentuk akta atau tertulis, sebab ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya bisa dalam bentuk putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan, di mana dengan adanya kepailitan seseorang, maka rahasia dagang tersebut sebagai bagian dari harta kekayaan perusahaan yang akan menjadi harta kekayaan yang disita selama proses pelunasan dari kewajibannya. Nah, dalam hukum rahasia dagang juga dapat dilakukan upaya penyelesaian, di mana penyelesaiannya terdiri dari 3 upaya penyelesaian, seperti upaya penyelesaian hukum perdata, upaya penyelesaian hukum pidana, dan yang terakhir usaha penyelesaian hukum arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, upaya penyelesaian hukum perdata, di mana diatur dalam pasal 11 yang menjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa terkait penggunaan rahasia dagang tanpa seizin, maka upayanya diajukan ganti rugi akan diajukan pemilik rahasia dagang melalui pengadilan niaga. Yang kedua, upaya penyelesaian hukum melalui pidana, yaitu diatur dalam pasal 17 yang menjelaskan bahwa pelanggaran dalam bentuk seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, ataupun mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis dalam menjaga kerahasiaan dagang dan untuk memperoleh dan menguasai rahasia dagang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka akan dapat dilakukan upaya hukum pidana. Dan yang terakhir ada upaya penyelesaian hukum dalam rahasia dagang, yaitu arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, di mana ketentuan ini diatur di dalam pasal 12 di dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. Demikianlah hasil dari penjelasan saya terhadap hak kekayaan intelektual. Saya Riko Alfandi Rumban Raja, NPM 20600024 dari grup A, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas AKBP Indonesia Medan. Bila ada tutur kata atau bahasa yang tidak berkenan dari video saya ini, dan bila ada perilaku juga yang tidak berkenan, saya minta maaf. Demikianlah video saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.